Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeska Fitriani, salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, angkatan pertama, kelompok 4, tahun 2021. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tugas Latsar saya yang diberikan oleh WI saya, yaitu Ibu Siti Zuraidah MPD, yaitu tugas mengenai WOG. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu Whole of Government atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan WOG, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi utama ASN. ASN atau dikenal dengan aparatur sipil negara mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi ASN ini, kita mengetahui bahwa ASN merupakan aktor utama yang akan melaksanakan Whole of Government atau WOG. Apa sih WOG itu? Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Faktor pertama yaitu faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program, pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Nilai-nilai dasar WOG. Pelayanan publik harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar WOG. Yang pertama yaitu koordinasi. Lembaga memerlukan koordinasi dalam percepatan pelayanan. Yang kedua, integrasi. Integrasi ini diperlukan keterkaitan antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sinkronasi. Ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dengan cara penyasaran setiap data pada setiap lembaga. Yang terakhir yaitu simplifikasi. Ini merupakan penyederhanaan segala bentuk administrasi untuk meningkatkan mutu. Bagaimana WOG itu dilakukan? WOG dapat dilakukan yaitu dengan koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan atau kolaborasi. Selanjutnya mengenai praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi ASN dalam penerapan WOG di instansi pemerintah. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua, karena nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG.
Praktek WOG dalam pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif merupakan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada 5 macam pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan WOG di instansi kerja, yaitu dengan cara melakukan pelayanan pembuatan surat izin SP3 BKS dan SP2 BKS di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Pelayanan pembuatan surat izin ini merupakan contoh praktek WOG dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Selain pelayanan publik, pembuatan surat izin ini juga mencakup tujuan WOG, pembangunan kebijakan, dan manajemen program. Dan kegiatan ini juga menerapkan nilai dasar WOG, yaitu nilai koordinasi dan integrasi. Pihak Dinas Pertanian Kabupaten berkolaborasi dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan lembaga lain, yaitu UPTD PSMB, pengawasan sertifikasi mutu benih, untuk menerbitkan surat SP2 BKS. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.